ketika kami datang pertama kali, fokus kami adalah ini RS harus aktif. Karena kalau RS nggak aktif, sebagai objek vital itu sangat sulit di ketika bencana. Jadi ketika nanti terstruktur ada posko di mana-mana, posko kesehatan, ada titik pusatnya nih untuk merujuk pasien. Dokter Ilham Wow. Syah. Selamat Apa kabar? pagi. Gimana kabarnya dokter? Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik-baik saja walaupun sempat drop ya. Oke, Oke. sempat drop ya. Iya pasti capek Pasti banget capek ya banget. untuk membersihkan dan lain sebagainya. Baik dokter nih, apa yang Anda lihat saat ini kondisi di sana? Ya, gimana Ini kan kabar terakhir di sana? Kabar terakhir di sana ini kan sudah ada katanya pemulihan rumah sakit dan sebagainya. Kondisi orang-orangnya juga seperti apa? Silakan. Kabar terakhir itu saya baru pulang tadi malam dan sebelum pulang juga saya mengecek kembali nih terkait rumah sakit dan alhamdulillah itu sudah sangat 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 jauh berubah dari awal pertama kali saya datang ke sana dan juga udah mulai berjalan IGD, pengobatan sudah mulai berjalan juga. Tadi malam kalau nggak salah itu ada eh, informasi bahwa telah dijalankan operasi, sudah bisa operasi juga hari ini. Kemarin dikabari bahwa hari ini akan ada operasi sesar juga, Oke, seperti ada itu. yang mau sesar ya. Yang Dan sesar, ya alhamdulillah sudah mulai membaik. Oke, kalau peralatan-peralatan medis sendiri di sana gimana tuh pasca banjir? Apa masih ada yang bisa diselamatkan? Recover atau memang harus ada yang diganti? Atau ada yang kurang, ada yang perlu ditambah lagi misalnya? Kalau alat-alat sendiri itu dari Pak Dirut juga, Dr. Andika, itu memang beliau bilang bahwa alat medis yang di rumah sakit 90% tuh rusak semua. Tidak bisa dipakai lagi. Jadi memang dengan bantuan Kemenkes ya dan para relawan banyak yang memberikan bantuan-bantuan berupa obat-obatan, alat kesehatan, juga alat-alat operasi. Ya. Dan alhamdulillah insya Allah untuk pelayanan sudah bisa dilakukan walaupun masih secara terbatas. Tapi kita doakan semoga ke depannya rumah sakit akan bisa berjalan dengan normal. Karena kan itu Aceh Tamiang sangat luas, sangat besar dan tidak mampu kita semua untuk mengcover seluruh area. Jadi dengan adanya rumah sakit yang berjalan, otomatis ketika ada pasien yang jauh bisa kita bawa, kita lakukan pengobatan di tempat yang lebih baik. Terus dok, apakah ada ini Kemenkes kan mau melakukan aturan mengenai peredaran susu formula. Nah, bagaimana implementasinya? Benar. Ini kan penting buat Iya. anak-anak bayi. Sangat penting, sangat penting karena susu formula itu sebenarnya dibutuhkan ketika memang ada indikasi tertentu, tidak boleh diberikan sembarangan, apalagi ketika dalam situasi bencana seperti ini, di mana sanitasi dan air bersih itu kita tidak bisa menjamin. Iya. Nah, jangan sampai dengan pemberian susu formula, tapi dengan air yang tidak bersih akan menyebabkan penyakit pada si anak, entah itu keracunan, infeksi, segala macam. Jadi memang harus, kalaupun mau diberi, harus di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Oke, nah terus untuk alternatifnya tuh gimana? Iya, Apakah ada apalagi yang bantuan makanan untuk bayi yang apalagi yang fase MPASI kan tuh karena kan penting. Iya, betul. mungkin karena Untuk orang fase tuanya juga sedang ini ya nggak bisa keluar ASI-nya itu gimana? Iya, benar. Jadi memang kita para relawan juga khususnya saya dan tim itu kan sangat fokus di kesehatan. Jadi memang kami juga memberikan makanan-makanan pendamping ASI Oke. untuk para bayi yang ada di sana. Karena itu sangat prioritas penting, apalagi kan anak bayi, ibu hamil, lansia itu adalah salah satu prioritas yang kita perhitungkan untuk kesehatan mereka di pasca bencana ini. Gitu. Jadi memang ada MPASI yang diberikan. Dan lebih baik memang anjuran dari Kemenkes itu dan anjuran kesehatan kalau masih bisa keluar ASI diberikan kepada anaknya. Oh gitu, betul. Tetap yang terbaik. Tetap yang terbaik. Nah, terus Iya. bagaimana dengan logistik, akses obat, jumlah pasien saat ini, dan juga kapasitas tenaga medis yang Iya. ada? Apakah ini cukup untuk penanganan sementara Betul. lah untuk saat ini, atau butuh bantuan lagi dari Butuh tenaga Dinkes? medis dari luar. Ya, atau dari luar? Alhamdulillah untuk saat ini kemarin juga udah mulai berdatangan para relawan kesehatan, dokter, baik perawat maupun
teknisi kesehatan lainnya itu telah datang dari berbagai provinsi untuk membantu Aceh Tamiang dan sebenarnya kalau ingin ditambah juga boleh lebih bagus karena kita bisa lebih efisien dalam menangani pasien. Jadi kita bisa ibaratnya jemput bola karena Iya. masih ada beberapa pasien atau warga terdampak itu yang aksesnya belum belum memadai. Bahkan saya sendiri ketika mendapat banyak DM itu saya bertanya ini lokasinya di mana, apakah akses bisa segala macam karena keterbatasan kami sebagai dokter adalah informasi yang masuk itu. Jadi informasi itu kan tidak semuanya didapat oleh semua dokter yang ada di Aceh Tamiang. Jadi ketika ada informasi baiknya diinformasikan langsung ke rumah sakit atau ke dokter-dokter yang dipercayai atau dokter yang punya media sosial sehingga bisa menyebarluaskan kepada dokter yang lainnya. Untuk logistik sampai saat ini itu sudah mulai banyak berdatangan logistik ke Aceh Tamiang dikarenakan akses daratnya sudah mulai dilalui dengan normal. Alhamdulillah ya. Jadi iya, jadi kota terdekat adalah Kota Medan. Itu berjarak sekitar 2 sampai 3 jam. Jadi semua dropping logistik dari Medan menuju Aceh Tamiang itu berjalan dengan lancar. Untuk obat-obatan sendiri, seperti yang tadi di awal saya bilang, Kemenkes juga ikut turut andil membantu dalam hal ini. Juga para relawan seperti saya dan tim juga memberikan obat-obatan yang diserahkan kepada rumah sakit dan kemarin juga ada yang menghubungi saya di Kampung Duren. Itu salah satu Aceh Tamiang. Masyarakatnya menghubungi saya, salah satu masyarakat yang seumuran dia menghubungi, Bang, tolong bantu obat-obatan di sini. Di sini ada dokter asli asli lokal kata dia. Oh ya udah, ambil aja ke posko kami obat-obatannya dan alhamdulillah sudah sampai di sana dan dokter lokal di sana telah membuka posko di Kampung Duren seperti itu. Wah, keren Oke, banget. keren banget. Kalau dilihat dari pasien-pasien yang datang dari korban banjir kemarin, apa aja sih dok yang menjadi keluhan dari para korban sendiri, korban-korban banjir kemarin? Keluhan mereka kesehatannya. paling iya, keluhan mereka paling banyak ialah adalah kutu air. Kutu air, diare, sama ispa untuk saat ini. Oke. Kutu air udah pasti karena mereka berendam di air sangat lama dan kakinya lembab juga, badannya lembab, tidak ada pembersihan yang memadai waktu itu. Dan juga diare karena beberapa selesai bencana itu kan akses terputus. Mereka tidak punya air minum yang layak, jadi mereka terkadang minum airnya itu ya air banjirnya itu yang masih kotor. Dan ISPA ini terjadi karena tumpukan lumpur. Tumpukan lumpur yang sangat banyak sekali di perkotaan, di dalam-dalam desanya. Itu sehingga ketika siang hari, ketika angin kencang, dia bertebangan kemana-mana. Jadi makanya sangat butuh masker di saat ini. Oke, nah terus selama menghidupkan kembali RSUD Aceh Tamiang, keajaiban apa sih yang dokter temukan? Atau misalnya ada sesuatu yang menurut dokter tuh sangat menyentuh gitu? Sangat menyentuh itu adalah respon masyarakat sih. Respon netizen, respon orang-orang yang membantu itu sangat-sangat luar biasa karena aku sendiri kayak nggak percaya dengan kekuatan aku yang kecil itu bisa menggerakkan banyak orang, bisa menggerakkan hati orang untuk ikut membantu RSUD Aceh Tamiang karena ketika kami datang pertama kali fokus kami adalah ini RS harus aktif. Karena kalau RS nggak aktif, sebagai objek vital itu sangat sulit di ketika bencana. Jadi ketika nanti terstruktur ada posko di mana-mana, posko kesehatan, ada titik pusatnya nih untuk merujuk pasien. Jadi ketika aku up video itu dan respon masyarakat itu sangat luar biasa, aku sangat bersyukur banyak yang bantu, banyak yang mau turun. Dan hasilnya adalah sekarang sudah mulai sangat membaik, jauh membaik dari pertama kali. Oke, kalau kita lihat di video dokter yang viral itu kan terlihat dokter sangat emosional sekali pada saat melihat kondisi waktu itu ya, waktu awal-awal. Nah, apa sih yang membuat dokter saat itu sangat tersentuh gitu sampai kalau nggak salah dokter juga terharu banget. Terlalu banget ya, sampai Apa menangis. tuh kondisi apa yang dokter lihat sampai dokter sebegitu emosional? Jadi ketika kami datang, kami kan sampai pagi hari, terus ngelihat sekitar dulu banyak orang-orang yang tidur di luar, mengungsi di tenda, terus juga banyak yang batuk-batuk, banyak yang sakit. Lalu kami datang ke RSUD. Di situ kami berhubungan dengan Pak Direktur, Dr. Andika.
Dan di situ beliau menjelaskan terkait rumah sakit. Di rumah sakit banyak yang mengungsi juga di lantai-lantai duanya. Juga setelah itu beliau mengajak kami untuk berkeliling melihat kondisi rumah sakit. Nah, ketika masuk ke rumah sakit, pertama dibawa ke IGD dulu. Nah, IGD sudah dalam tahap pembersihan waktu itu. Alhamdulillah. Nah, lalu dibawa ke farmasi karena kami bertanya, dok, obat-obatan gimana ya kalau misalkan pasien-pasien warga-warga ini butuh obat? Gitu, dibawalah ke farmasi. Setelah masuk ke farmasi, itu lumpurnya setinggi betis, bahkan untuk menarik Hmm. kaki aja udah susah. Dan Tinggi banget. iya, dan obat-obatan yang harusnya bisa dipakai ketika saat ini, saat krusial seperti ini tidak bisa digunakan. Itu yang membuat hati saya tersentuh. Gimana pasien-pasien warga-warga di luar sana yang butuh obat, tapi obatnya nggak bisa dipakai, obatnya rusak. Jadi kayak sebagai nakes, sebagai dokter, itu tersentuh bahwa percuma kita datang kalau kita tidak bisa membantu, obatnya nggak ada. Hmm. Itu hancur sekali melihat kenyataan bahwa instalasi farmasinya seperti itu. Nah, waktu itu apa yang membuat dokter berinisiatif untuk membersihkan rumah sakit secara all out ya waktu Ya. itu? Inisiatifnya adalah balik seperti tadi bahwa ini adalah objek vital dari sebuah wilayah, objek vital di mana akses kesehatan itu tidak boleh rusak, tidak boleh hancur, tidak boleh padam. Karena ketika padam maka penyakit-penyakit akan merajalela karena ketika bencana itu fase selanjutnya adalah masalah kesehatan. Iya. Ketika bencananya sudah mulai surut, lalu kelaparannya sudah diatasi, itu mereka akan merasakan "Oh, baru sakit. Karena kalau lagi lapar, manusia itu tidak akan merasa sakit. Instingnya akan mencari makan terlebih dahulu. Oke. Mencari Oke. makan, setelah itu ketika perutnya kenyang, perutnya terisi, baru mereka merasakan kayaknya ada yang salah nih dengan badanku. Nah, mereka tapi nggak tahu mau kemana. Rumah sakitnya hancur, rumah sakitnya rusak. Iya. Nah, maka dari situ saya dan tim dengan Dokter Amin juga, Dokter Hafiz, dan tim yang lainnya itu bergerak untuk ini kayaknya kita harus bersihkan rumah sakit nih. Sembari beberapa tim yang lain juga membuka posko kesehatan. Oke. Gini, kan tadi kita bahas soal rumah sakit nih. Iya, iya. Kita pengen denger nih, gimana sih perjuangan dokter untuk mencapai di lokasi? Apakah ketika pertama kali sampai ke sana tuh aksesnya udah seperti apa? Iya. Sulit sekali kah? Atau sampai harus membuka jalan kah? Atau seperti apa gitu? Biar kita bisa dapat Jadi, gambaran lah. iya, untuk saat itu waktu kita datang, akses sebenarnya sudah mulai bisa, sudah mulai lancar. Itu kan kita melalui jalan lintas Medan Medan Aceh. Aksesnya sudah mulai lancar, tapi memang ada beberapa titik yang masih ada tergenang air, cuman tidak terlalu tinggi, tidak seperti yang awal-awal pasca banjir. Jadi masih dapat dilalui dengan mobil. Dan kalau sepeda motor juga bisa, tapi agak riskan dilalui. Lalu ketika kami masuk Ketika kami masuk ke dalam kota, pertama kali ialah masih banyak berserakan barang-barang, entah itu perabotan, entah itu mobil, entah itu apapun ada di situ. Jadi memang jalannya medannya agak sulit waktu di awal-awal. Kita harus memutar jalan, melewati rintangan karena mobil di sana itu cukup banyak yang berserakan di jalanan gitu. Jadi kita mencari jalan, akhirnya sampai ke rumah sakit dan di rumah sakit juga itu di depannya banyak sekali mobil-mobil yang terdampak banjir sehingga memang akses masuknya waktu itu lumayan sulit. Nah, untuk ke depan nih, menurut dokter apa yang utama yang penting untuk dipulihkan dulu nih dari kondisi rumah sakit di sana untuk Iya. melakukan pelayanan medis? Ya, ketika suatu bencana terjadi, yang paling utama itu adalah rumah sakit harus aktif dan yang paling penting adalah IGD-nya harus bisa berjalan. IGD ya. Makanya seperti kata direktur Rumah Sakit RSUD Aceh Tamiang itu adalah mereka akan mengaktifkan IGD secepatnya. Karena dengan IGD-nya aktif, jadi pelayanan kesehatan bisa berjalan. Jadi ibaratnya nantinya IGD itu akan seperti miniatur rumah sakit. Oke. Nah, jadi ada rawat inapnya, ada rawat jalannya, ada operasinya di situ. Kenapa? Karena ini keadaan emergensi, keadaan darurat. Jadi mau tidak mau kita harus membuat segalanya menjadi lebih simpel terlebih dahulu. Tapi tetap dengan nilai-nilai kesehatan yang
terukur seperti itu. Nah, ini kan tentu RSUD Aceh Tamiang punya keterbatasan soal kapasitas ya. Apakah pihak rumah sakit juga bekerja sama dengan yang lain, swasta misalnya, untuk rujuk pasien? Karena kan ada juga misalnya pasien yang butuh penanganan lebih, tapi Tempatnya karena nggak kondisi ada. saat ini seperti itu apakah ada sejauh ini? Iya, jadi kemarin kalau tidak salah informasinya itu memang banyak rumah sakit yang bekerja sama di bawah Kemenkes. Jadi Kemenkes juga ikut turut andil pastinya dan kalau tidak salah saya RSUP Adam Malik itu yang di Kota Medan itu turut andil membantu memberikan pelayanan kesehatan. Jadi memang pasien-pasien yang butuh rujukan biasanya dirujuk ke Kota Medan. Juga banyak rumah sakit di Kota Medan yang ikut andil untuk membantu percepatan atau penanganan pasien di RSUD Kota Aceh Tamiang. Dan juga kemarin kalau nggak salah ada dari Palembang, dari Sulsel, ada yang udah masuk. Oh gitu, Oke, oke. sejauh ini udah ada belum indikasi medis yang berat, misalnya yang harus ditangani, apa ada yang harus dioperasi atau apa gitu, yang membutuhkan Iya, penanganan yang agak berat gitu. iya. Kemarin saya bertemu dengan salah satu dosen saya juga waktu kuliah. Beliau spesialis anak. Nah, beliau bilang besok tepatnya hari ini itu akan ada operasi sesar untuk dua orang ibu. Dua orang. Dan iya, dan alhamdulillah berarti dengan adanya itu, dengan ada percakapan itu berarti menunjukkan bahwa rumah sakitnya telah mampu nih untuk melakukan operasi. Oke, berarti Iya, alat-alatnya udah tersedia tuh ya, sudah tersedia. bisa terlaksana berarti ya Kita operasinya. terlaksana. Nah, ini dokter setelah melihat langsung situasi lapangan, apa pembelajaran terbesar yang dokter dapatkan terkait kesiapsiagaan fasilitas kesehatan menghadapi bencana? Nggak cuma di Aceh Tamiang ya, tapi juga Iya, di iya. daerah-daerah lain. Mungkin kesiapsiagaan itu adalah menurut saya yang paling penting adalah satu komando, di mana harusnya yang saya pernah pelajari adalah ketika bencana terjadi itu wajib ada medical commander, satu dokter atau satu kepala yang kita tuju untuk penanganan kesehatan. Jadi ketika kepalanya bergerak, kita harus steril rumah sakit, kita sterilkan. Kita harus ke sini, kita ke sini. Jadi kita tahu dan semua relawan jadi paham ini alurnya kemana, kita harus kemana. Dan alhamdulillah Direktur RSUD juga melakukan seperti itu. Dia berkontak dengan banyak orang, melakukan ini. Jadi ketika direktur sudah melakukan hal seperti itu, maka saya dan tim ketika udah banyak masuk relawan, saya dan tim fokusnya, oh kayaknya kita bantu rumah sakit, kita bantu bersihin aja. Karena udah banyak nih yang masuk relawannya. Itu. Jadi ke depannya adalah ketika bencana terjadi adalah yang paling pertama, rumah sakit harus tetap aktif. Apapun ceritanya. Ketika memang rumah sakitnya lumpuh, kita usahakan semaksimal mungkin yang paling bisa kita buat adalah mungkin mendirikan posko terdekat atau mungkin kita aktivasi IGD secepat mungkin. Jadi intinya ketika bencana terjadi adalah akses kesehatan tidak boleh lumpuh. Oke, Seperti berarti yang itu. harus diselamatkan pertama adalah akses kesehatan. Kesehatan, Ya. Fitnas ya, objek vital nasional termasuk rumah sakit, benar. Iya. Nah ini untuk kedepannya apa mungkin ada yang mau disampaikan oleh dokter untuk pemerintah pusat, daerah terkait dengan pemulihan kembali lokasi kesehatan Dan juga penanganan bencananya ke depannya. kesehatan, iya betul. Iya. Yang saya harapkan adalah untuk kepada semua jajaran pemerintah, baik siapapun itu, yang saya harapkan adalah dipercepatnya atau efektivitas dari penanganan. Karena Aceh Tamiang ini udah terisolir cukup lama ketika bencana terjadi, jadi sangat disayangkan cukup lambat turunnya. Tapi saya juga mengapresiasi kinerja dari pemerintah dan Kemenkes tentunya dalam hal ini yang mempercepat pemulihan dari RSUD dan itu sungguh cepat, 2-3 hari langsung selesai. Untuk ketika pemerintah turun, sebenarnya pemerintah bisa, sebenarnya sangat bisa untuk mempercepat itu. Dan yang kita harapkan adalah pemerintah semakin untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya, karena dengan pemerintah memberikan yang terbaik, maka kita rakyat pun percaya untuk terus juga memberikan apa yang kita bisa kepada masyarakat tentunya. Mungkin ada yang mau dokter
dokter sampaikan terkait dengan kekurangan apa fasilitas atau alat-alat Untuk yang saat ini yang urgent. perlu untuk ditambahkan di sana, mungkin nanti akan ada bantuan yang ke sana gitu terkait dengan operasional rumah sakit juga. Iya. Kemarin dari direktur sih beliau bilang, saya tanya juga kemarin, Dok, kira-kira apa lagi yang dibutuhin, apakah obat-obatan atau gimana? Nah, beliau bilang untuk saat ini obat-obatan sudah cukup. Tapi beliau bilang bahwa mungkin kita bisa menambah alat kesehatan. Juga kemarin, iya, alat kesehatan, baik apapun itu. Jadi kemarin juga kalau tidak salah infant warmer untuk penghangat bayi itu kan cuma satu. Jadi dari spesialis anaknya bilang ya kalau bisa kita tambah satu lagi karena operasi atau melahirkan itu kan tidak mungkin satu, tidak mungkin hanya satu per hari, pasti ada beberapa. Jadi kita bisa jaga-jaga just in case ketika seperti hari ini ada dua pasien yang akan operasi sesar, maka kita punya lebih infant warmer seperti itu. Oke. Udah, ya terima kasih juga buat dokter. Iya, kita juga mengucapkan ya terima kasih buat Dokter Ilham nih yang sudah banyak membantu dan secara tulus ya membantu masyarakat di sana, juga untuk rekan-rekan medis di sana tetap semangat ya, Tetap semangat. untuk membantu para korban, semoga segera pulih. Oke. Terima kasih dokter, selamat bertugas Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official Okezone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.